Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan qiyam Ramadan kita, ibadah kita yang lainnya di bulan Ramadan, baik itu tadarus Quran kita di malam hari, kemudian zikir, munajat kita, muhasabah, majlis ilmu kita, atau apa saja yang kita lakukan, yang semuanya sebagai ketaatan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya amal ibadah kita, maka tidak sia-sialah kita beramal. Dan amal itulah sebagai bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang-orang beriman, kita jadikan semua yang kita jalani dalam hidup ini sebagai peluang untuk kita beramal, termasuk menghadapi bencana, menghadapi wabah seperti wabah COVID-19 ini. Kita jadikan sebagai sarana untuk beramal, yaitu untuk mendapatkan pahala, yaitu dengan memperhebat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkan hati, jangan risau. Yaitu bagaimana menenangkan hati? Yaitu dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau. Dan satu lagi, jangan berpaling dari Allah. Karena apabila penyelesaian dari persoalan ini adalah dengan bergantung kepada Allah, maka apabila berpaling dari Allah akan membawa kepada kesia-siaan, bahkan membawa kepada malapetaka, yaitu bencana. Bencana bukan bencana hanya menimpa badan ini, tidak. Tetapi lebih dahsyat lagi kalau bencana itu menimpa jiwa kita, hati kita, yaitu hilangnya iman dari hati tersebut. Sementara yang menentukan nilai hidup kita ini bukan badan kita ini. Yang menentukan nilai diri kita itu adalah iman yang ada dalam hati kita. Maka jangan sekali-kali berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun manusia sebenarnya mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-38 disebutkan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi ini. Sampai kepada orang kafir pun, orang-orang musyrik pun yang menyembah berhala sekalipun, ketika kita tanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka itu siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengajak berdiskusi mereka itu bahwasanya yang menjadi penentu bukanlah berhala, bukanlah selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh manusia, bukan. Karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang disembah dengan kebenaran itu hanyalah satu saja. La ilaha illallah. Qul afara'aitum in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Dikatakan kepada mereka, apa pandanganmu, apa pendapatmu apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kemudaratan kepadaku seperti wabah COVID-19 ini. Yang menetapkannya adalah Allah. Apakah selain Allah mampu untuk menghilangkan wabah ini? Berhala mampu? Tidak. Jin mampu? Tidak. Manusia? Tidak. Selain Allah tak akan mampu. Maka mengapa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Mengapa meminta kepada selain Allah? Maka orang beriman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah, yang kita sembah hanyalah Allah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Nah, inilah dia yang kita pertahankan dalam hidup ini. Apapun keadaan, dalam menghadapi musibah bencana seperti apapun, kita tidak akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau Allah Subhanahu wa taala umpamanya memberikan rahmat kepada kita, umpamanya dalam ayat ini kepadaku, ini kaitannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasul. Dan apabila kita bawa kepada diri kita,
Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, menghendaki kita untuk mendapatkan rahmat, mampukah selain Allah untuk menahan rahmat tersebut? Tidak. Kalau rahmat Allah telah tetapkan untuk kita, sampai kepada kita. Tidak ada siapa yang mampu untuk menghalang, menahan sehingga tidak sampai kepada kita. Jadi yang menjadi penentu sebenarnya adalah Allah. Maka jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terus kita ingat-ingatkan diri kita ini, karena kadang-kadang suasana yang kita lalui ini membuat kita menjadi lalai, apalagi dengan pengetahuan kita yang tidak seberapa. Akhirnya ketika syaitan membisikkan, yaitu menggoda kita, sehingga kita menjadi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meminta kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak mampu mengangkat kemudaratan, tidak, kemudian menahan rahmat apabila Allah berkehendak untuk memberikan juga tidak. Maka tak ada lagi jalan yang lain, yaitu jalan yang benar yang mesti kita tempuh, yaitu kita berserah diri kepada Allah. Qul hasbiyallah, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Bertawakal maknanya setelah kita berusaha, kemudian kita berserah diri kepada Allah, karena yang menentukan hasil dari usaha tersebut, yang menentukan hasilnya adalah bukan kita. Silakan kita berusaha, berikhtiar, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi melihat yang lainnya. Artinya mereka akan berpaling dari yang lainnya. Di sinilah kita perlu senantiasa menambah pengetahuan berkaitan dengan akidah, yaitu keimanan yang kokoh, yang terbuhul kuat, yang terikat kuat di dalam hati kita, sehingga apapun bencana dan wabah tidak akan melonggarkan, apalagi menjadi lepas dari diri kita sehingga hilang keimanan kita, kemudian terangkat tauhid dari diri kita. Tidak, kita ingin apa yang berlaku ini semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan akidah kita kepada Allah. Maka kita perhebat tauhid dan kita tidak akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi tazkirah untuk mengingat-ingatkan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.